Yang sekolah sekarang ini SD 2, SMP 1, SMA 2, kuliah 1. Dari total anak berapa Pak? Kalau boleh tahu. 11. Oh, 11 ya. sama. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita di Indonesia ini ya perlengkapan sekolah kita harus siapkan sendiri gitu. Tapi di Malinau ini berbeda. Artinya pendidikannya gratis dan perlengkapan sekolahnya pun juga gratis. Ya. Kabupaten Sekaltara satu-satunya Kabupaten Malinau yang pemerintah memberikan bantuan secara gratis kepada seluruh siswa. Ternyata Kak Evan ini wajib belajar Malinau Maju Luas ya. Luas. bukan cuma tentang Bukan hanya tentang seragam. Kadang-kadang pemahaman orang itu wajib belajar Malinau Maju, program unggulan Pak Bupati itu hanya berikan pakaian, perlengkapan siswa. Sebenarnya ayo lanjutkan, ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malinau bersama Wira. Ayo kita lanjutkan program yang sudah ada, itu Prorakyat. Tenangnya ya. Topi, ya, topi pramuka, ini topi sudah pakai. Bantuin. Ya, sudah. Baju kaos kaki, kaos kaki, kasih kaos kaki lagi. Perlengkapan pramukanya ya. Lengkap ya. Kasih kantong. Berjahit kentong. Kita jadi ya. Wah, putih biru. Biru. Nah, batik. Baju batik. Baju pramuka. Baju olahraga. Tas. Ya. Kalau nanti ada yang kurang segera beri laporan ya ke bawah ya supaya tidak ada yang tidak dapat ya. Yang kedua, tahun ini juga adik-adik dapat lagi yang sama ya, dapat lagi yang sama ya, seperti yang hari ini adik-adik dapat ya. Seperti yang hari ini adik-adik dapat, dan tahun depan dapat lagi ya, dapat terus. Itu program Pak Bupati Wajib Belajar Malinau Maju. Selamat datang di Malinau Punya Cerita. Nah, Kak Evan, hari ini di Malinau Punya Cerita kita kedatangan tamu spesial nih Kak Evan. Ya. Nah, di sini ada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Bapak Thomas. Halo Bapak, apa kabar Pak? baik. Ganggu waktunya nih Pak, malam-malam. Nggak apa-apa. Nah, dan di samping Bapak Thomas ada Kades Kaliamo, Bapak Rustam. Selamat malam Pak. Malam. Nah, dan di samping Bapak Kades ada warga dari Kaliamuk, Bapak Marten. Selamat malam Bapak. Malam. Dan ada Bapak Darwin juga. Selamat malam Pak. Nah, seru banget ya hari ini kita kedatangan 4 bintang tamu nih Kak Evan. Kita mau bahas apa nih kira-kira ya? Tema kita malam ini adalah wajib belajar Malinau Maju. Ini kan salah satu program unggulan dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Dan memang ini lanjutan dari wajib belajar sebelumnya menjadi wajib belajar Malinau Maju. Maju. Yang Ranti perlu harus tahu ya bahwa wajib belajar Malinau Maju ini
Ini semua perlengkapan sekolah itu diberikan secara gratis oleh pemerintah. Secara gratis semua nih Pak. Semuanya Kita diberikan. tahan dulu Pak, kita tahan dulu. Nanti Oke. kita Ini menarik nih, menarik nih, penasaran. Ini kayaknya topik hangat nih kan. Iya. Kabupaten Sekaltara satu-satunya Kabupaten Malinau yang pemerintah memberikan bantuan secara gratis kepada seluruh siswa. Nah, terkait wajib belajar Malinau Maju nih, pernah nggak Pak Bupati menceritakan kenapa bisa ada wajib belajar Malinau Maju ini kepada Dinas Pendidikan sendiri Pak? Jadi begini, sejak beliau menjadi bupati, beliau pernah menyampaikan, karena beliau merupakan putra daerah Kabupaten Malinau asli, dia tidak menginginkan anak-anak kita ini putus sekolah disebabkan oleh hal yang sepele saja. Tidak ada biaya, Tidak ada biaya, tidak ada pakaian. Kan anak-anak sekarang minta maaf. Anak-anak sekarang ini kadang-kadang tidak punya seragam karena ketidakmampuan orang tua, jadinya malu, minder di sekolah. Nah, hal yang seperti itu beliau tidak inginkan. Jadi beliau itu mau menghadirkan kesetaraan di tingkat sekolah. Betul sekali. Itu. Dan tidak ada yang kaya. Ini yang kaya dapat juga nih Pak. Tidak ada ukuran kaya miskin. Semuanya namanya siswa, semuanya diberikan. Selama dia anak Sekolah. didik Nah, dengan kualitas yang sama. luar biasa Merata sekali, sekali ya. sekali dia. Kita pikir itu cuma khusus untuk yang kurang mampu. Ternyata semua juga diberikan. Semua diberikan. Semua Nah, kita diberikan. kembali lagi tadi Pak, pesan Pak Bupati tadi, penjelasan tentang wajib belajar Malinau Maju tadi kepada Dinas Pendidikan tadi. Ini kan program unggulan beliau, program khususnya di bidang pendidikan kan wajib belajar Malinau Maju. Sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan, bukan di pakaian saja sebenarnya, peningkatan mutunya, kemudian peningkatan mutu khusus untuk siswa, untuk guru, kemudian prasarana fisik, sekolah pada sebagainya itu juga diperhatikan. Dari wajib belajar Malinau Maju. Nah, itu merupakan bagian dari wajib belajar Malinau Maju supaya mutu pendidikan di Kabupaten Malinau baik sarpras sampai kepada kemampuan anak-anak, sampai kepada kemampuan guru, sampai kepada perlengkapan siswa itu dibantu. Nah, contoh misalnya untuk guru diberikan beasiswa. beasiswa apa tuh Pak? Contoh kan banyak guru TK ini minta maaf yang di kecamatan-kecamatan yang pinggir karena mungkin sarjana tidak ada di sana, kan banyak siswa kita yang tamat SMA tidak bisa melanjutkan kuliah, mereka lah dipakai untuk menjadi tenaga pendidik di TK-TK ini. Pemerintah memberikan beasiswa kepada mereka baik lewat UT, Universitas Terbuka, untuk menyelesaikan sesuai dengan standar kementerian. Namanya guru harus S1 minimal. Dia jadinya masuk ke jurusan guru TK. Oke, berarti itu wajib belajar Malinau Maju tidak hanya tentang perlengkapan sekolah. Tidak hanya perlengkapan sekolah. Selanjutnya apa lagi Pak setelah beasiswa? Nah, kemudian fasilitas pendidikan. Nah, oleh sebab itu Pak Bupati minta fasilitas pendidikan ini kan banyak sekolah-sekolah yang boleh dikatakan karena sekolah lama, ada yang sudah jabuk, fisiknya sudah agak ini rusak lah, fisiknya agak rusak. Oleh sebab itu Pak Bupati minta ini direhab. Kemudian ada beberapa desa yang belum punya lembaga pendidikan yang dibangun di tempat-tempat hal seperti ini. Jadi luar biasa. Bahkan program Pak Bupati tahun depan seluruh sekolah itu sekolah yang belum mendapat bantuan TIK. Tik itu apa Pak? Biar paham semua nih. Tik itu apa? TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Biasanya memberikan bantuan komputer dan sebagainya. Ya, ini kan biasanya kan kita anak SD kan selama ini kan kalau ikut asesmen dia harus datang ke sekolah yang punya alat TIK, misalnya SMK, SMA, SMP. Nah, nanti nebeng lah ceritanya tadi ya, Pak ya. nanti sekolah ini untuk alat TIK-nya, media TIK-nya mereka sudah ada. Tahun depan sudah kita anggarkan Di 15 kecamatan. di 15 kecamatan. Tetapi sekolah-sekolah yang belum mendapat bantuan TIK, bagi yang sekolah sudah mendapat bantuan TIK dari pusat itu tidak diberikan. Tapi sekolah yang belum dapat itu di-cover oleh pemerintah daerah. Berarti ini SD dan SMP tahu? Iya, betul. SD SMP. Wow. Mungkin nanti akan bertahap ini, karena beliau menyampaikan beliau tidak menginginkan hal-hal sekolah sampai, karena tuntutan
dunia Zaman, pendidikan ke depan luar biasa. Rencana Pak Bupati juga, tetapi itu apakah tahun depan bisa direalisasikan, ini hanya bocoran aja. Sekolah-sekolah yang blank spot, tidak ada jaringan internet, beliau suruh mencari alat untuk itu, supaya sekolah-sekolah yang bersangkutan tidak blank spot, tidak ada jaringan internet, karena beliau mengatakan dunia pendidikan itu erat sekali kaitannya dengan teknologi, informasi dan sebagainya. Ini cita-cita besar beliau. Ya, kita yang bergerak di dunia pendidikan ya sangat memahami, memang ini sangat perlu tuntutan dunia pendidikan ke depan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Ternyata Kak Evan ini wajib belajar Malina Maju luas ya. Luas. Bukan cuma Luas, bukan hanya tentang seragam. Kadang-kadang pemahaman orang itu wajib bayar Malina Maju, program unggulan Pak Bupati itu hanya berikan pakaian, perlengkapan siswa. Sebenarnya mulai dari peningkatan pembangunan fisik sekolah sampai kepada peningkatan mutu siswa, peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru itu yang guru belum S1 dibeasiswakan apa dan sebagainya untuk menyelesaikan S1-nya. Oke. Itemnya itu apa aja sih yang diberikan kepada masyarakat itu ya, kepada para pelajar itu? Ini memang dari pembahasan dari awal. Pak Bupati itu meminta kepada Dinas Pendidikan untuk meringankan beban daripada anak-anak, khususnya orang tua siswa. Jadi oleh sebab itu beliau menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, coba bikin list item untuk bantuan ke anak-anak. Jadi setelah kami bikin list, hampir semuanya keperluan anak sekolah itu disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi berdasarkan data yang ada sama kami, itu ada 17 item. Itu sama dari mulai PAUD sampai SMP atau beda-beda? Dari SD sampai SMP. Nah, kalau PAUD kan dia agak sedikit karena anak PAUD kan kebutuhannya kan agak berbeda dengan anak SD dan SMP. Oke. Pak, kalau untuk PAUD sendiri apa aja yang mereka dapatkan, Pak? Kalau untuk 2022 itu hampir kurang lebih 14 item. 14 item. Untuk tahun 2023 karena jumlah tahun kan gini, PAUD ini kan banyak, seluruh kecamatan tuh hampir boleh dikatakan banyak PAUD. Sebentar loh Pak, yang mendapatkan ini negeri aja atau negeri dan swasta? Negeri dan swasta, tanpa terkecuali. Luar biasa. Nah berarti semuanya mendapatkan item yang sama berarti ya? Betul sekali. Apa aja tadi itemnya Pak untuk PAUD? Kalau untuk PAUD untuk tahun ini terutama pakaian sekolah, tas, sepatu, topi, dasi, apa dan sebagainya. Kemudian kaos kaki itu diberikan kepada seluruh anak PAUD. Nah kemudian untuk SD itu ada 17 item, hampir sama dengan SMP, yaitu seragam olahraga, kemudian seragam batik. Ini satu setel ya. Bukan hanya kaos saja, tapi satu setel gitu kan. Siap pakai lah Pak ya. Siap pakai. Seragam batik, kemudian atribut merah putih, atribut kaco pramuka, atribut lambang pramuka, atribut lambang kabupaten, kaos kaki pramuka, seragam pramuka satu setel, kemudian topi sekolah, kemudian dasi merah putih, dasi merah untuk SD, kemudian seragam merah putih, ini juga satu setel untuk SD, kemudian topi pramuka, dasi pramuka, kaos kaki putih panjang, tas sekolah, buku tulis dan sepatu. Itu sama lah untuk SMP juga begitu kan? Ya, untuk SMP juga seperti per anak 17 item. Luar biasa. Luar biasa. Total anak yang menerima sekarang itu berapa Pak? Untuk anak SD itu hampir 10.000 lebih. Ya, angka pastinya berapa? 10.464 kalau tidak salah. Anak ya terima itu? Jumlah siswa penerima ya? Penerima untuk 15 kecamatan dari 105 sekolah. Oke, 105 sekolah itu negeri dan swasta. Oke, kita tahan dulu Pak, kita pindah dulu ke Pak Kades nih. Ya, Pak Kades Kaliamok melihat tadi penjelasan Pak Sekretaris itu seperti apa? Karena melihat perlengkapan sekolah yang diberikan. Nah, untuk di desa Bapak sendiri apakah sudah terdistribusi semua atau mungkin ya kita validasi dulu statement Pak Sekretaris ini. Terima kasih.
Jadi kami dari masyarakat Kaliamok, ya khususnya saya sebagai kepala desa. Nah, jadi kami sangat terbantu dengan bantuan yang sudah disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Malinau kepada anak-anak didik Kaliamok yang baik yang PAUD, baik yang SD, SMP, dan begitu juga dengan SMA dan SMK juga ya Pak ya. Tahun ini ya. Nah, jadi kami sangat berterima kasih dengan adanya bantuan-bantuan yang sangat meringankan beban daripada orang tua. Nah, jadi sekarang ini anak-anak itu hanya tinggal sekolah ya. Belajar di sekolah. Ya, tahan dulu Pak Kades ya. Tadi sempat disinggung Mas sampai di SMA dan SMK. Berarti apakah ada terjadi penambahan lagi Pak untuk di tahun ini? Jadi gini, untuk tahun ini karena begini, kewenangan Pak Bupati kan sampai SMP nih. Sampai daerah, Ya. kabupaten. Kalau provinsi itu kan kewenangan provinsi, tapi Pak Bupati karena beliau berpikir anak SMA, anak SMK itu anak-anak Malinau juga. Oke. Jadi oleh sebab itu beliau meminta kepada Dinas Pendidikan apa yang bisa kita bantu. Nah, untuk tahun ini anak SMA dan SMK itu juga diberikan bantuan pakaian, walaupun tidak sebanyak Yang anak SD dan SMP. Kita tahan dulu Pak ya. Kita pindah Ke masyarakat dari Desa Kaliamok. Nah, ini ada Bapak Martin dan Bapak Darwin. Kita mungkin kenal dulu ke Bapak Martin. Pak Martin. Nah, terkait dengan Maju Belajar Malinau Maju nih. Bapak sendiri, anak Bapak ada berapa Pak? Yang masih sekolah dan Oh, yang masih sekolah ada 6. Kalau dari Pak Darwin sendiri? 4. Ada 4 yang masih sekolah. Wow, luar biasa. Jenjang pendidikan untuk anak Pak Martin ada dari kelas berapa atau dari SD, SMP, SMA? apa itu? Anak-anaknya? Anaknya. ya, Sekolahnya. untuk saat ini yang Sekolah Yang tuh di bersekolah. Yang sekolah sekarang ini SD 2, SMP 1, SMA 2, kuliah 1. dari total anak berapa Pak? Kalau boleh tahu. 11. Oh, 11 ya. sama. Pak 66 ini dapat semua perlengkapan sekolah Pak. Ya, Dapat semua. Ya, dapat semua. Setiap tahun ajaran baru ya, apakah dia lancar aja atau memang kita punya kendala dalam melengkapi kebutuhan sekolah ya? Karena ya saya juga dulu ketika saya sekolah untuk melengkapi kebutuhan perlengkapan sekolah juga agak susah gitu kan. Iya, putus gitu kan Pak. Begitulah, tapi kadang-kadang kami minjam kiri kami sama teman-teman yang percaya sama kami kan. Kadang pinjam saya contohnya KDS. Ini siapa yang percaya kita ya, kalau dia begitu. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah ini Pak ya. Harapan dari harapan Ya, tujuan. goal Goalnya dari apa? program ini apa sebetulnya Pak? Pak Bupati sampaikan apa sih sebetulnya ke dinas? jadi gini, goal dari tujuan ini kan sebenarnya Pak Bupati itu tidak menginginkan anak-anak didik kita ini dalam menempuh pendidikan, pertama untuk pakaian itu menjadi permasalahan yang setiap tahun ajaran baru itu menjadi keluhan daripada orang-orang tua yang tidak mampu. Itu pertama di pakaian. Kemudian yang kedua, goal dari beliau untuk pendidikan Kabupaten Malinau ke depan ini, beliau menginginkan pendidikan di Kabupaten Malinau ini anak-anak kita ini tidak kalah bersaing dengan kabupaten kota yang lain. Goalnya ke sana sebenarnya. Hanya yang jadi masalah itu siap enggak? Siap enggak dalam arti begini. Bapak Ibu guru kita siap enggak? Oke, anak-anak siap, gurunya siap, sama siap juga enggak gitu Pak, kan ya. gitu apa? Pemerintah sudah memberikan fasilitas bla 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 bla. Gurunya mau berubah enggak? Kemudian siswanya mau berubah enggak? Kami sudah siapkan fasilitas ini untuk kamu mengembangkan diri. Goalnya ke sana untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Malinau. Ada nggak sih Pak pesan khusus yang dari Bupati Malinau yang diberikan kepada Bapak untuk guru-guru dan siswa-siswa yang ada di Kabupaten Malinau itu ada Ya, nggak mungkin pesan-pesan? guru harus begini-begini Iya. misalnya. Ada instruksi khusus nggak? Ada atau apa gitu Pak? Jadi sebenarnya instruksi Pak Bupati itu sederhana aja sebenarnya untuk kepada Bapak Ibu guru.
eh, harus selalu belajar, harus selalu belajar. Kemudian yang kedua, buka diri dalam arti kita jangan terkungkung cara berpikir kita hanya seputar kabupaten Bandung. Buka diri, mau belajar dengan kabupaten kota yang lain, bagaimana pola, proses. Karena seiring teknologi itu ya betul. Karena kalau kita tidak mau buka diri atau kita bertahan di zona nyaman, di zona nyaman itu kan mungkin bapak ibu guru kan mungkin masuk kelas suruh anak-anak lelah yang normatif, tapi tidak mau ibaratnya berpikir bagaimana sih siswa saya ini bisa memahami, mengerti ujungnya ini apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh anak-anak, gitu kan? Karena terus terang dengan kurikulum yang sekarang ini, kurikulum merdeka sekarang ini, guru tidak boleh meninggalkan kelas. Karena guru selalu memantau anak-anak. Yang proaktif itu adalah anak-anak. Guru itu hanya membimbing, menuntun aja anak-anak, memfasilitasi. Jadi bapak ibu guru, bagaimana dia mau melihat perkembangan anak-anak kalau dia sering meninggalkan kelas? Jadi oleh sebab itu, untuk guru-guru, pesan Pak Bupati itu kan luar biasa, tidak menutup diri. Kalau ada permasalahan, sampaikan. Kita cari jalan keluar bersama-sama. Luar biasa ya. Dari semua ini program wajib belajar Malinau Maju, include semua dari semua pendidikan, dari kebutuhan siswa, kebutuhan sekolah, dan kebutuhan gurunya juga. Luar biasa. Pak kemarin kan sempat Pak Bupati ini kayaknya rutin dan sering ya mengunjungi sekolah-sekolah baik yang di perkotaan, baik yang perbatasan. Setelah beliau mengunjungi itu, apakah ada menghubungi dinas pendidikan, ini loh yang saya temukan, atau seperti apa? Sering beliau menyampaikan, karena kadang-kadang juga saya mewakili dinas pendidikan bersama beliau ikut mengunjungi sekolah-sekolah. Biasanya beliau tuh kalau mengunjungi sekolah, pertama yang dilihat itu adalah fasilitas. Fasilitas yang ada di sekolah, lingkungan sekolah itu, bapak ibu gurunya. Kemudian yang terakhir beliau akan masuk ke kelas-kelas. Karena lingkungan juga mempengaruhi. Ya betul. Nah, masuk ke kelas-kelas biasanya beliau langsung berinteraksi dengan siswa. Karena beliau tidak mau mendapat laporan dari bapak ibu guru biasanya yang baik-baik saja. Beliau tidak mau dapat informasi yang begitu. Beliau langsung masuk ke kelas. Tanya langsung sama siswa. Beliau berinteraksi dengan siswa. Kemudian beliau biasanya yang dia lihat ukur itu adalah kemampuan literasi anak-anak. Biasanya beliau suruh baca, suruh tulis, dan sebagainya. Nah dari situ beliau bisa menarik gambaran. Oh sekolah ini begini. Oh sekolah ini begini. Biasanya dari kunjungan beliau menyampaikan, tolong pesan kepada bapak ibu guru, jangan sampai ada anak yang jenjang kelasnya sekian-sekian itu kesulitan di literasi. Biasanya beliau pernah ada sanksi tegas atau apa, Pak? Walaupun tidak mau disebutkan misalnya nama sekolahnya, teguran misalnya, itu pernah nggak Pak? Ya, pasti ada ya? Gitu. Nah, biasanya ke kepala sekolah. Nah, dalam arti itu bisa dapat teguran itu seperti apa? Apa penyebabnya? Biasanya karena kepala sekolah mungkin ketidakpedulian. Ketidakpedulian misalnya disiplin pegawai. Misalnya turun terlambat, ada yang tidak masuk, apa dan sebagainya. Nah, kuncinya di sekolah itu kan pimpinan. Kalau pimpinannya tidak mengelola kelas itu dengan baik kan pasti bermasalah. Biasanya beliau sampaikan. Biasanya setelah itu beliau sampaikan. Itu berdasarkan hasil temuan Pak Bupati di lapangan atau bagaimana? Setelah kunjungan beliau. Oleh sebab itu saya katakan tadi, beliau itu biasanya lihat lingkungan sekolah, kemudian bapak ibu gurunya, apa dan sebagainya. Setelah itu untuk mengecek ini biasanya beliau masuk ke kelas, berinteraksi dengan anak. Luar biasa sekali kan. Akhirnya kita udah di penghujung dari program Malinau Punya Cerita hari ini. Ceritanya luar biasa ya Kak. Menarik, banyak pencerahan kita. Iya, kita tercerahkan. Yang awalnya mikir apa, ya, sekarang yang pertama kita tarik kesimpulan, wajib belajar Malinau Maju bukan hanya perlengkapan siswa. Jadi luas dan dalam sekali ya. Luar biasa kepedulian Bupati Malinau terhadap pendidikan di Kabupaten Malinau. Oke, terima kasih Pak. Mas, terima kasih.